Hari ini saya dan 3 orang teman berencana untuk mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Tepatnya itu berada di Mojokerto, yaitu Gunung Penanggungan dengan ketinggian 1653 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Setelah servis motor, saya dan Davi berangkat dari Jombang menuju ke Mojokerto dan akan berjumpa dengan Irfan dan Pras yang berangkatnya dari Surabaya. Nah, sambil menunggu Irfan dan Pras, saya dan Davi berhenti sejenak untuk memberikan makan cacing-cacing yang ada di dalam perut. Setelah bertemu Irfan dan Pras, sebelum lanjut, beberapa perlengkapan kami siapkan dulu melalui kios terdekat, lalu melanjutkan perjalanan. Habis registrasi di training sebentar, terus langsung menuju ke puncak sama teman-teman. Tiba di pos 2 dan semuanya pada keringatan. Nah, juga pemula. Gimana rasanya? Mantap. Baru berapa menit? Gimana Mas, mau lanjut? Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Setelah dari pos 2, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3 dan teman-teman sudah mulai kelelahan karena ini merupakan pendakian pertama kami 4 orang, jadi kami berjalan secara perlahan dan jika merasa lelah langsung berhenti sejenak sambil menunggu yang lain. Karena hari ini adalah malam minggu, jadi banyak pendaki yang datang ke tempat ini untuk mendaki ke puncak Gunung Penanggungan. Dan pendakian kali ini benar-benar ramai karena ini merupakan salah satu gunung yang sering dikunjungi oleh orang-orang, mungkin karena ketinggiannya serta sangat cocok untuk pemula yang baru mau belajar untuk mendaki gunung. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan salah satu pendaki solo yang sedikit kurang sehat, yang bernama Anang. Jadi karir yang tadinya saya bawa itu saya serahkan kepada Pras, karena kaki Davi mulai kram juga dan tidak bisa untuk membawa karir. Kemudian saya mencoba untuk membantu Anang untuk membawa karirnya sampai ke pos 4. Tiba di pos 4, kami berhenti sejenak dan di sini Anang memasang tendanya bersama beberapa pendaki yang lain dan ternyata Irfan dan Pras belum makan malam hingga kelaparan. Sekitar pukul 10 kita tiba di pos 4 dan teman-teman masak air buat untuk membuat pop mie karena kelaparan. Yang teman-teman yang 2 tadi itu masih belum makan pas datang, jadi di jalan kelaparan. Sebelum lanjut ke pos bayangan kita masak air buat pop mie. Juga kelaparan. Jalurnya udah mulai terjal. Dari pos 4 sampai ke pos bayangan itu jalurnya benar-benar terjal yang membuat Irfan dan Davi betul-betul kewalahan karena pertama kalinya mendaki dan di sini Davi kakinya dari tadi kram. Jadi kami naik ke puncak bayangan dari pos 4 itu benar-benar santai melihat kondisi teman-teman sehingga dari pos 4 yang harusnya bisa ditempuh sekitar 30 menit menjadi 1 jam. Dan karena pendakian malam ini cukup rame, jadi semangat untuk saling support itu sangat kuat untuk sampai ke puncak bayangan. Seperti mandi, yang itu kakinya mulai kram dari tadi kram. Tiba di puncak bayangan, puluhan tenda-tenda sudah terpasang, jadi kami langsung mencari tempat untuk memasang tenda. Dan di sini kami memiliki beberapa kendala di mana tenda yang diberikan itu merupakan tenda yang kurang bagus. Yang tadinya itu kami mau sewa tenda di tempat lain, tapi karena ini punya teman, jadi kami tetap bawa. Walaupun tendanya tetap bisa berdiri, namun ini menjadi suatu pelajaran terutama untuk para pendaki pemula. Pukul 4 subuh, saya bangun pagi dan menunggu orang-orang untuk bersama naik ke puncak.
Karena Davi, Irfan, dan Pras masih kelelahan jadi tidak bisa berangkat untuk summit. Kemudian saya bertemu dengan Arif, Diki, dan Obi. Lalu kami bersama-sama untuk summit. Ini pendakiannya benar-benar terjal ya, tanpa jalan datar sama sekali, jadi capeknya benar-benar terasa. Walaupun sering mendaki bukit, setidaknya itu menjadi modal semangat saya untuk bisa sampai ke puncak. Sunrise-nya udah mulai muncul. Tadi berangkat jam 4, belum tiba di puncak, masih ada sekitar 15-20 menit lagi. Benar-benar butuh perjuangan. Yang lain pada tinggal masih capek, jadi aku berangkat sama teman-teman yang di belakang, berharap sampai ke puncak dengan selamat. Dikit lagi sampai ke puncak. Tadi sunrise-nya udah. Kalau tadi udah buru-buru keluar, bisa berharap bisa dapat. Nah, yang lain masih pada butuh perjuangan. Untuk mendapatkan sesuatu yang kamu harapkan yang lebih indah, kamu memang butuh perjuangan keras dan persaingan. Tapi mendaki coba butuh perjuangan keras tanpa butuh persaingan. Banyak yang cukup aja mas. Iya. Gak kelihatan di sini. Beberapa kali saya berpikir untuk berhenti dan kembali turun, namun melihat perjuangan yang sudah saya lalui, saya harus tetap naik dan akhirnya beberapa menit lagi sampai ke puncak, di mana bendera kebangsaan kita itu sudah mulai terlihat di atas sana. Dan akhirnya kami tiba di puncak pukul 6:07 dan berangkat tadi sekitar pukul 4:18, dan semua rasa capek itu terbayarkan dengan keindahan alam yang diberikan oleh Tuhan. Benar-benar luar biasa. Nah, sedikit profil tentang Gunung Penanggungan atau biasa juga disebut dengan Gunung Pawitra.
merupakan gunung berapi kerucut dalam kondisi istirahat yang berada di Jawa Timur, Indonesia, tepatnya itu berada di Mojokerto yang memiliki ketinggian 1653 mdpl atau meter di atas permukaan laut dan juga berjarak kurang lebih 55 km sebelah selatan dari kota Surabaya. Dikatakan bahwa gunung ini memiliki keunikan dari sisi sejarahnya, oleh karena gunung ini memiliki nilai yang sangat penting karena di sekujur lerengnya itu dipenuhi oleh ratusan situs-situs arkeologi dan spiritual Indonesia dari era Hindu-Buddha. Gunung Penanggungan juga sering dianggap sebagai miniatur dari Gunung Semeru karena hamparan puncaknya yang sama-sama terdapat pasir dan batuan yang cukup luas. Nah, menurut mitos Jawa, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Tantu Panggelaran, Gunung Penanggungan ini merupakan bagian dari puncak Gunung Mahameru yang tercecer ketika gunung itu dipindahkan ke Pulau Jawa. Dan Gunung Penanggungan ini merupakan salah satu dari 9 gunung yang dianggap suci di tanah Jawa. Karena kekayaan peninggalan budaya ini, kawasan Gunung Penanggungan telah ditetapkan sebagai satuan ruang geografis kawasan Penanggungan sebagai kawasan cagar budaya peringkat provinsi melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 14 Januari tahun 2015 silam. Jadi untuk teman-teman yang datang ke Gunung Penanggungan, harap dijaga tangannya, jangan merusak alam dan juga jangan mencoret-coret di batu-batu seperti yang kita lewati tadi ya. Tetap jaga keindahan alam yang Tuhan berikan supaya orang lain bisa menikmatinya suatu saat kelak. Selain di Puncak Bayangan, ada beberapa teman pendaki juga yang lebih memilih untuk memasang tenda langsung di puncak ini. Dan ternyata di atas puncak ini ada makam Syekh Ahmad Syahdi yang sering juga dikunjungi oleh para pendaki. Setelah beberapa menit menikmati alam, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Puncak Bayangan, dan di tengah perjalanan saya bertemu dengan banyak teman-teman pendaki yang baru mau naik ke atas puncak. Sesekali saya berhenti sejenak untuk beristirahat dan menikmati salah satu bagian kecil keindahan yang Tuhan sudah berikan. Ada 200 mungkin. Setelah kurang lebih 1 jam 15 menit perjalanan dari puncak, akhirnya saya tiba di Puncak Bayangan.
Dan setelah masuk tenda masih mendapati teman-teman yang masih tertidur. Saya harap mereka benar-benar tidak kapok ya. Siapa lagi? Video yo. Tak kira titip. Titip katanya. Ini buat. Kira apa? Jangan. Bodong. Jangan. Lagu tiga istilah elektrik. Vitamin itu. Jangan. Udah. Setelah beberapa saat, pada pukul 10 kami memutuskan untuk turun dari puncak bayangan. Main perosotan aja ke sini. Enak ke perosotannya itu. Iya. Ampun. Gimana? Mau lanjut pulang atau kembali ke atas? Iya. Balik ke atas. Ke atas sana aja, Bang. Dan setelah tiba di pos 4, kami disuguhkan beberapa energi pengisi perut oleh Anang sebelum kami bersama-sama kembali untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Sobat, pendakian pertama setiap orang pasti selalu ada kenangan yang sulit untuk dilupakan. Tetapi jangan jadikan pendakian itu menjadi hobi yang hanya muncul karena lagi rame-ramenya ya. Tetapi jadikan itu untuk mencintai alam. Semoga ini bukan pendakian terakhir saya dan berharap masih bisa mendaki ke beberapa gunung yang ada di Jawa. Salam lestari dan sampai jumpa.